Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Ya, subuh-subuh lagi guys. Jadi habis sholat, terus enaknya gue mau sharing. Tapi sebenarnya sharing kali ini agak berat ya, karena sebenarnya ini lebih memprediksi ke masa depan alurnya mau seperti apa. Jadi di video kali ini gue bakalan membahas mengenai hype-nya si Metaverse ini, atau lagi viralnya si Metaverse ini. Tapi sebenarnya ada impact yang dalam artian ada sesuatu hal yang dirugikan, yaitu dirugikannya para sumber daya manusia ya di Indonesia, terutama mungkin di dunia juga bahkan seperti itu. Karena kenapa? Ya karena gue bakalan jelasin di video ini. Oke, jadi pantengin terus aja. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel yang dimana kamu akan dapetin video atau news terbaru atau updatean terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian lagi cari sudut pandang atau lagi cari news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, jadi sudah kalian harus pastikan tekan tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan notifikasinya, karena kamu akan dapetin itu. Dan kerennya lagi di channel gua tuh adalah kamu bisa join giveaway gua setiap bulannya, dan kerennya hadiahnya bertambah 1 juta rupiah setiap bulannya. Jadi di bulan Januari ini hadiahnya 2 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, 400.000 masing-masing satu orang. Padahal syaratnya gampang aja, subscribe, like, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan follow Instagram gua, yaitu di sini Akai. Gua bakalan ngumumin tanggal 30 Januari di tahun 2022. Sesimpel itu guys. Oke, jadi gue bakalan ngejelasin bahwa sekarang kan lagi marak banget semenjak Facebook mengeluarkan rebranding. Jadi mengubah brandingnya dia menjadi yang awalnya sosial media Facebook, sekarang dia mengubah menjadi namanya Meta. Jadi Meta ini itu sesuatu kayak Metaverse, dalam artian dunia virtual. Jadi kita hanya di rumah terus pakai virtual VR gitu segala macam, terus udah bisa menjangkau, udah bisa kemana-mana seluruh dunia, bahkan nongkrong-nongkrong cantik, nongkrong-nongkrong ganteng, itu sebenarnya semuanya bisa di dalam VR itu gitu kan. Nah inilah yang namanya dunia Meta. Bahkan pekerjaan pun, jadi semua pekerjaan itu kita bisa kerjakan melalui dari rumah aja. Nah itu kan canggih banget kan ya. Nah sebenarnya dari konsep viralnya si Meta ini akhirnya beralihlah ke semua orang, beranjaklah juga ke dunia token gitu, dunia cryptocurrency. Jadi sehingga para aliran metaverse di dalam dunia cryptocurrency itu lagi hype-nya banget di akhir tahun 2021 dan beranjak tetap melaju merangkak di tahun 2022 ini. Dan yang gue rasa sebenarnya adalah dari ini dalam dunia nyata ya, dalam dunia bukan dari segi tokennya, tapi ini dari segi dunia dalam artian dunia nyatanya gitu, dunia kehidupannya kita gitu. Jadi kalau misalkan kita analogikan sederhana gitu kan, jadi semakin mudah orang menjangkau sesuatu, jadi semakin sedikit sumber daya manusia yang kita butuhkan, dan semakin menguntungkan perusahaan. Ngerti nggak? Udah paham nggak sampai sini? Jadi semakin sedikit sumber daya manusia yang dibutuhkan karyawan, otomatis semakin banyak karyawan yang mungkin sekarang lagi nyantai, lagi enjoy, lagi menikmati masa kerjanya, itu akan dipecat, itu akan diberhentikan. Wah, gila gak tuh kan? Iya gimana gitu kan? Karena mau gimana lagi? Karena ini sudah masuk dalam, contoh misalkan dunia pemasaran. Ya, kita ambil dunia pemasaran gitu kan. Contoh misalkan ada satu pemasaran handphone lah, misalkan handphone, terus perusahaan itu beralih menuju ke dunia metaverse. Jadi jangkauannya orang-orang sudah metaverse udah viral, terus virtualnya segala macam semua orang udah punya masing-masing dalam satu rumah. Jadi mereka tuh tinggal bisa jalan terus dalam dunia virtual itu pakai VR. Terus mereka jalan, terus mereka melihat speknya segala macam dan lain-lain, dia bisa beli, terus habis itu perusahaan yang mengirim. Jadi udah nggak ada lagi yang kita temukan tuh sales Oppo, sales Samsung, sales apa segala macam di pinggir jalan. Ya HP-nya kakak, udah nggak ada lagi guys. Sedih kan? Gue tuh sebenarnya mikirnya sampai ke situ loh, dalam artian
ya gue berharap apa ya, tetap adil gitu, karena kita lihat di sini ini ada lagi hype banget kan. Jadi gue pas baca ini kayak gue merasa sedih aja gitu. Jadi di sini dijelasin bahwa Samsung memasuki metaverse melalui kolaborasi dengan Decentraland. Mana memang kalau misalkan orang sudut pandangnya, oh Decentraland sekarang sudah bekerja sama sama Samsung, tapi apa namanya, gue minta maaf banget, gue nggak mau ngambil ke sudut sana. Gue malah lebih ngambil ke sudut kasihan gitu sumber daya manusianya gitu. Karena coba kalau kalian lihat di sini jelasin bahwa Samsung Electronics Amerika akan memasuki dunia metaverse melalui kolaborasinya dengan platform berbasis Ethereum. Ya kita tahu bersama bahwa Decentraland. Mana? Nah, perusahaan si Samsung ini akan membuka versi virtual dari toko fisik. Bayangin tuh coba. Toko fisiknya Samsung dia bakalan ngubah menjadi toko virtual. Gila nggak kan? Ngerti nggak? Waduh. Dan ini 837 andalannya dari toko fisik, 830 andalannya di dunia digital. Wah gila gak tuh. Gue ya paling orang butuhnya sales cuma satu tok gitu kan. Habis itu ada kayak pengumuman segala macam, penjelasan atau video-video singkat. Jadi udah nggak ada sumber daya yang manusianya, udah nggak ada. Kalau misalkan kalian ke mall segala macam gitu, bahkan yang mall aja itu bisa bangkrut loh menurut gue. Karena kenapa? Orang tuh udah nggak ada toko fisiknya segala macam gitu kan. Tapi mungkin di suatu hari ada orang yang membuat mall virtual, ngerti nggak? Mall virtual, masuk Nike, masuk brand-brand apa semua di sana segala macam gitu kan. Jadi kita tinggal di rumah, oke? Tinggal di rumah udah tinggal milih-milih segala macam. Oh saya mau beli ini, bayarnya juga, ngantrinya juga dalam dunia virtual, tanpa harus berdiri lama-lama segala macam. Gila nggak tuh kan? Jadi semua kalau misalkan Decentraland. Jadi semua kalau dunia metaverse ini bakalan bener-bener jadi, wah gila sih, gila menurut gue. Semua orang, makanya nih semua perusahaan-perusahaan yang sudah membangun mall di dunia ya, di dunia, mau di Indonesia mau dimanapun, ini skala dunia guys. Jadi mall-mall besar yang sekarang sedang lagi pembangunan itu bakalan rugi, bakalan hancur. Makanya kita kebanyakan melihat permainan Amerika Serikat, bahkan Cina gitu kan, bahkan Cina itu nggak mau cryptocurrency itu kayak cryptocurrency itu maju, nggak mau. Makanya kemarin waktu pas Meta Facebook ini itu beralih rebranding, wah gila kacau, dunia tuh kacau. Coba kalian aja lihat saham-saham tuh udah pada gila sih, udah pada tur. Makanya peralihan dari pas Meta itu membuat rebranding baru, Facebook membuat rebranding itu cryptocurrency yang lagi hype, yang apalagi yang alirannya dunianya dunia metaverse. Coba aja lu lihat deh Sandbox sekarang gitu, banyak banget kan orang yang beli ini, beli itu, beli ini, apa lahannya, tanahnya segala macam, banyak udah ngegantiin mall. Wah gila, gue nggak harus mikir gimana lagi sih. Ini gue cuma sharing pendapat gue aja gitu. Kalau misalkan menurut kalian gimana? Hah? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini tuh sebenarnya tuh lebih keresahan hati, tapi ini tuh sebenarnya adalah dipaksa ya, dipaksa untuk berkembang. Bukan gue nggak pesimis dalam artian gue hanya curhat seperti ini. Gue khawatir ya orang-orang atau teman-teman atau subscriber gua gitu kan yang menonton video ini bisa mungkin sadar, yang masih leha-leha dengan pekerjaannya sekarang gitu kan. Apalagi di dunia marketing ya, dunia marketing yang menurut gua yang bakal menghilang itu adalah teller bank. Lu lihat aja sekarang, lu udah punya handphone pasti lu punya aplikasi transfer minimal BRI, BNI atau Mandiri, minimal itu, atau BCA gitu. Itu minimal loh. Teller bank, jadi paling kita butuhkan call center, itu pun bisa pakai robot. Sekarang coba kalau misalkan kalian pergi ke boothnya waktu pameran kemarin di pameran mobil kemarin di Jakarta ini, coba aja kalau kalian lihat ada di situ booth Hyundai, di situ udah ada robot guys. Atau kalau kalian pergi ke Jepang, di Jepang itu semua pelayannya, ada satu hotel, semua pelayannya itu semua robot. Gila nggak tuh? Gila menurut gua. Belum lagi yang asuransi, kalian sales asuransi, udah coba aja kalau kalian buka Gojek, buka Lapak, semua pasti ada asuransi. Dalam artian semua sudah bekerja sama dengan mitra-mitra seperti itu.
udah kerja sama. Coba kalau kalian putar otak kalian kembali, apa sebenarnya potensi yang kita bakalan kembangkan dan tidak meninggal tidak masa tuh dalam artian apa ya, kayak robot atau apa segala macam itu tuh nggak mengambil haknya kita, nggak menggantikan kita gitu. Menurut kalian gimana? Wah, gue nggak tahu lagi deh harus bahas apa. Dan gue mau ambil sampel lagi ke kalian nih. Sorry. Nah, di sini juga dijelasin bahwa apakah ini langkah pertama Disney menuju pengembangan metaverse. Jadi si Disney ini sekarang guys sudah lagi mengembangkan dunia, lu tau aja kan, dunia Marvel, dunia segala macam itu akan diubah menjadi dunia metaverse. Gila nggak tuh kan? Jadi sekarang orang yang makanya TV-TV swasta yang kita tahu bersama itu tuh bakalan bangkrut menurut gua di masa depan. Lu lihat aja sekarang langganan Netflix, sekarang langganan siapa namanya? Langganan apa sih, WTV segala macam atau apalah langganan-langganannya itu semuanya serba ada dan kita bayar per bulan, guys. Dan itu kita nggak masalah dengan hal itu karena semua banyak banget disediakan. Iklannya juga nggak ada karena kita bayar yang premium kan. Meskipun kita banyaknya belinya akun-akun yang gandengan, barengan, segala macam nggak apa-apa. Tapi menurut gue ya kok sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Tapi menurut gue yang gue mau bahas di sini adalah sebenarnya peralihan metaverse-nya ini sebenarnya akan membunuh banyak sumber daya manusia. Titik, nggak pakai koma lagi guys. Makanya kalian jangan merasa pesimis bahwa akan kalian digantikan. Enggak, justru kalian harus berpikirnya, bang apa nih sebenarnya yang kemampuan gua yang harus gua bangkitin. Misalkan lu bisa ngegambar, ya udah lu buat NFT, lu jual tuh. Gitu guys, ingat ya, alasan itu selalu benar, oke? Alasan selalu benar. Jadi usahakan, gua tuh kalau ditanya nggak mau pernah beralasan. Mau ini, mau hujan. Kalau lu masuk kantor, nggak hujan, gue nggak mau alasan kayak gitu. Ya hujan itu mau gimana lagi? Lu mau buat alasan apa? Hujan. Yang jadi macet, ya macet. Tinggal lu pikir kalau misalkan lu nggak mau telat, lu bangun duluan, pergi berangkat pagi-pagi, nggak macet. Makanya gue tuh paling benci banget sama alasan. Gue nggak pernah alasan. Kecuali kalau misalkan lu sakit segala macam, ya itu di luar dari kapasitas lu gitu kan. Menurut kalian gimana guys? Jadi silahkan pikir baik-baik. Dunia metaverse ini benar-benar menurut gue secara pribadi akan membunuh sumber daya manusia, apalagi terutama di dunia marketing. Ya menurut gue gitu, karena semua akan beranjak ke dunia virtual. Orang sudah tinggal beli VR, terus udah sekarang dunia metaverse. Apalagi dunia metaverse ini kalau misalkan benar-benar terjadi ya. Ini sekarang kalau misalkan kalian baca di si Disney ini, dia sudah mencoba dan kerjasama dengan Meta, perusahaannya Mark Zuckerberg itu. Dia bekerja sama. Wah gila. Dan kalau misalkan proyek ini jadi, udah hype metaverse di tahun 2022, di tahun 2021 sampai seterusnya, udah kita bakalan masuk ke dunia seperti itu. Dan orang yang nggak mau ngikutin itu bakalan punah menurut gue. Sama seperti dinosaurus. Dinosaurus itu guys, badannya keras, tinggi segala macam, cakarnya keras, tajam. Kenapa bisa punah? Nggak masuk logika kan? Karena dia nggak bisa ngikuti perubahan guys. Coba aja waktu itu dinosaurus bisa mengikuti les kursus matematika, bisa ikutin les kursus komputer, dia bakalan masih ada gitu. Ngejokes banget gue. Pada intinya guys ya, sekarang kalian nggak usah beralasan, kembangkan kemampuan kalian. Ayo ngegambar, ayo buat konten. Lu ada TikTok segala macam, pakai itu semua. Udah gitu aja. Gue gak tahu lagi harus mau ngomong apa ke kalian. Pada intinya gue sayang sama kalian. Jadi ini adalah sudut pandang gue secara pribadi. Silahkan tulis di kolom komentar apakah pandangan gue ini benar atau enggak, atau salah segala macam. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan enjoy aja di channel gue. Dan pastikan sebelum kalian close, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Dan enjoy, silahkan tulis di kolom komentar agar kalian bisa dapetin giveaway gue. Oke gitu aja. Titip salam sama keluarga kalian. Dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.